Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap para dado menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Baginya lah pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Dia agung dan mulia. Bernyanyilah bagi Allah, pujilah namanya, sebab kasih-Nya begitu besar. Allah itu maha murah, karena itu hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah bernyanyi bagi Allah, muliakanlah namanya. Murah hatilah kita seperti Bapa kita adalah murah hati. Melalui ibadah minggu ini kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Karena itu marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Marilah kita memuliakan dan memuji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita karena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pada Minggu 15 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah Allah yang murah, yang tidak membedakan marga, suku, bangsa, agama, dan budaya. Dengan kemurahan-Mu, Engkau menciptakan kami dengan rupa dan gambar-Mu, supaya kami murah hati seperti Engkau adalah Maha Murah. Engkau memelihara kami supaya kami hidup, dan Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Tetapi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini sering sekali kami lupa akan kemurahan-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup membalaskan yang jahat kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kami. Padahal sebagai tubuh Kristus hendaklah kami menjadi pengasih bagi sesama. Sebagaimana kami telah menerima kemurahan Allah, kami tidak mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Jangan biarkan kami dipengaruhi dunia ini, tetapi ajarlah kami untuk bermurah hati kepada orang-orang
yang berkekurangan, terlebih juga bagi orang-orang yang tidak beruntung seperti orang-orang mengalami stabilitas. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami agar bermurah hati kepada orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah memperbolehkan kami beribadah di dalam gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, di beberapa tempat belum bisa kami melakukan peribadahan di gereja karena pandemi COVID-19 masih merajalela. Semakin banyak yang terpapar dan yang harus dirawat oleh karena pandemi ini. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tunjukkanlah jalan supaya segera ditemukan obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Yakinkan kami akan kekuatan-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nyatakanlah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, nyatakanlah pengasihan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau
mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Warta Jemaat. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu, kepedulian terhadap disabilitas. 2. Ibadah Kebaktian Week. Ibadah Kebaktian Week dilakukan setiap hari Selasa pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Acara kebaktian ada di YouTube, akun channel YouTube HKBP Dame Pematang Siantar. 3. Ibadah di HKBP Dame. 1. Ibadah pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan berbasis week dengan 2 shift. Pertama, jam 8 sampai jam 9 WIB Bahasa Indonesia oleh WIK Rambung Merah. B. Jam 10 sampai jam 11 WIB
Bahasa Batak oleh Wik Baswismar. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku. Yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. 2. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jemaat, maka ibadah Minggu Bahasa Batak secara live streaming akan dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulan dan dimulai pada bulan Oktober. 4. Pelajar CD. Akan dibuka pendaftaran belajar CD kepada anak anggota jemaat untuk tahun ajaran 2020-2021. Pendaftaran dibuka mulai 20 September sampai dengan 18 Oktober 2020. Persyaratan: umur minimal 15 tahun dan mendaftar melalui Sintua Wik masing-masing dan melampirkan fotokopi surat baptis 1 lembar. 5. Sumbangan. Kita menerima sumbangan berupa 2 set wastafel yang sudah terpasang di depan gereja dari keluarga Sintua S. Simangunsong, Ibu Boru Butar-Butar dari Wik BB1 atas sukacita keluarga ulang tahun cucunya Gabriel Sinurat 4 tahun dan Glenn Sinurat 2 tahun. 6. Anak lahir. Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 telah dikaruniakan Tuhan lahir seorang anak laki-laki pada keluarga SH Haloho Inang Boru Sinaga dari Wik Pemda 1. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 7. Bunga altar. Yang memberi bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga Sintua W. Silaban Inang Boru Simanjunta dari Wik Pemda 1. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga. Warta jemaat yang sedang sakit, warta keuangan, dan pemakaian gedung sekolah minggu dapat kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah memelihara kehidupan kami dari hari-hari yang lalu hingga pada saat ini, sehingga kami dapat hadir untuk beribadah Tuhan di rumah-Mu yang kudus maupun di rumah kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang memberkati dan terimalah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa di surga, seluruh petugas daripada gereja ini kepadamu kami serahkan. Terlebih Tuhan, alat musik, pemain musik maupun song leader, serta pembaca agenda maupun pendeta kami, kepadamu lah kami serahkan Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami dan memberikan damai tenang kepada kami, agar tugas kami dapat kami laksanakan dengan baik dan seksama. Dan kepadamu juga Tuhan kami bawa seluruh jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Kepadamu Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati para medis yang memberi pertolongan kepada mereka. Berkatilah obat, makanan, minuman yang mereka pakai, agar dapat membawa kesembuhan kepada mereka, agar mereka Tuhan dapat mengenal betapa besar kasih karunia-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat pulih. Demikian juga Tuhan kami bawa pemerintah kami ini kepadamu. Engkaulah yang memberkati mereka, memberikan hati dan pikiran yang baik, agar mereka dapat melaksanakan yang terbaik untuk negeri kami ini.
terlebih Tuhan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini yang sudah banyak Tuhan terpapar masyarakat maupun seluruh pekerjaan kami Tuhan dapat terhalang karenanya. Kepadamu-lah Tuhan kami serahkan seluruh persoalan ini. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu, kiranya anak yang lahir beserta ibunya, berkatilah Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada anak itu supaya dapat bertumbuh kembang dengan baik, agar mereka berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh ruas-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan kegiatan kategorial yang akan terlaksana di gereja ini, baik pertangyangan maupun ibadah gereja. Bapa di surga, lancarkanlah seluruh acara ini Tuhan, agar kami dapat senantiasa bersukacita. Demikian juga Tuhan kami memohon kepadamu, ampunilah terlebih dahulu dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap Engkau maupun sesama kami manusia ya Tuhan, agar kami dapat menerima berkat yang akan Bapa berikan lagi kepada kami. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas hati pun tenteram, bersama Yesus dalam gerak di rumah yang kekal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia
dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah memasuki deklarasi para calon kepala daerah, baik di Kota Madia Kabupaten, dan kita juga akan berhadapan dengan mereka dengan jargon-jargonnya untuk melihat siapakah di antara mereka yang menjadi yang paling baik untuk kita pilih. Tetapi memilih orang yang paling baik tidak cukup hanya ketika kampanye, tetapi harus sampai setelah dia terpilih, apakah dia tetap baik. Sebab menjelang pemilihan ada banyak orang yang cepat, ada banyak orang yang tiba-tiba bisa menjadi orang baik, yang sebelumnya dia kurang baik, tetapi ketika dia sudah menjadi calon, dia kayaknya cepat atau tiba-tiba menjadi orang baik, tetapi setelah terpilih dia kembali ke habitatnya, tidak menjadi orang baik. Dalam nats ini Raja Daud tidak seperti itu. Dari dulu dia sudah baik, dan dia sangat menghargai, menghormati Raja Saul, walaupun Raja Saul sangat benci dan dendam terhadap dia. Bahkan ada usaha-usaha Raja Saul untuk membunuh Raja Daud. Tetapi Raja Daud tidak ada kesempatan bagi dia untuk menjelek-jelekkan, bahkan untuk melawan atau bahkan untuk membunuh Raja Saul. Walaupun ada kesempatan bagi dia, dia tidak mau mempergunakan kesempatan itu, karena bagi dia Raja Saul adalah yang diurapi oleh Tuhan. Kalaupun Raja Saul ada kesalahan, ada dosanya, ada kejahatannya, dia merasa tidak berhak untuk menghukum orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang bisa menghukum orang yang diurapi Tuhan hanya Tuhan sendiri yang mengurapi itu. Dan dalam cerita 2 Samuel ini kita diingatkan bahwa Raja Daud menjadi raja setelah Raja Saul mati. Itu pertanda bahwa pemerintahan Raja Daud adalah suksesi dari Raja Saul. Dan kebiasaan adalah bahwa setiap orang ingin mempertahankan kerajaannya dari segala sesuatu yang melawan atau dari segala sesuatu yang bertentangan dan mungkin dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tetapi dalam nats kita ini, setelah Daud mengangkat pegawai-pegawainya, itu bisa kita lihat dalam 2 Samuel 8 ayat 15 sampai ayat 18. Dan dalam khotbah ini Raja Daud bertanya, masih adakah orang yang tinggal di keluarga Saul? Dan mengapa dia bertanya masih adakah keluarga yang tinggal di keluarga Saul? Karena dia ingin menunjukkan kasihnya kepada keturunan Raja Saul. Jadi ada yang menarik di situ, dia sebut keturunan Raja Saul, walaupun Raja Saul selama ini membenci dia, tetapi dia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dia tetap mau menunjukkan kasihnya. Dan ini juga menjadi sesuatu yang perlu diingatkan kepada kita. Seringkali kebaikan kita dibatasi oleh kejahatan orang lain. Jadi kebaikan kita itu
diatur oleh kejahatan oleh orang lain, dibatasi oleh kejahatan oleh orang lain. Tetapi Daud tidak seperti itu. Walaupun Saul jahat, tetapi kejahatan Saul itu tidak mempengaruhi dia menjadi orang jahat. Daud tetap menjadi orang baik. Dan itulah yang mau ditunjukkannya, itu yang mau dilakukannya, bahwa dia mau melakukan kasih kepada keturunan Saul kalau masih ada keturunan Saul yang tersisa. Jadi ada percakapan tentang kasih yang mau dia lakukan di tengah-tengah para pegawai-pegawainya. Dan bukan hanya percakapan di tengah-tengah para pegawainya, tetapi juga Raja Daud mau melakukan percakapan dengan hamba Raja Saul, yaitu bernama Ziba. Dan percakapan ini juga membantu dia, menolong dia apa yang harus dia lakukan. Agak menarik memang bahwa terhadap Ziba, Saul mengatakan bahwa dia akan melakukan kasih Allah kepada keturunan Saul. Kalau dalam ayat 1 dia akan melakukan kasihnya kepada keturunan Saul oleh karena Yonatan. Tetapi dalam ayat 3, nah, Daud mau melakukan kasih itu karena kasih Allah. Jadi bagi Daud, kasih karena manusia dan kasih karena Tuhan itu tidak bisa dipisah. Jadi ketika seseorang mengasihi manusia, itu bukan hanya kasihnya, tetapi itu juga adalah kasih dari Tuhan. Dan orang yang merasakan kasih Tuhan, dia tidak hanya merasakan kasih Tuhan, dengan sendirinya mendorong dia untuk mengasihi orang lain juga. Jadi dalam kehidupan beragama, bergereja juga kita dikritisi. Banyak orang yang merasa kasih Tuhan, tetapi tidak menyalurkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain. Atau sebaliknya, banyak orang yang menyalurkan kasihnya kepada orang lain, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasih Tuhan. Jadi Raja Daud tidak memisahkan kasih Tuhan dan kasihnya itu. Kasih Tuhan dengan kasih manusia itu tidak bisa dipisah. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, dia akan dimampukan untuk mengasihi sesamanya. Dan demikian juga kita lihat dalam nats ini membantu dan menolong kita bahwa Raja Daud melakukan percakapan bukan hanya terhadap hambanya itu, tetapi Raja Daud juga melakukan percakapan terhadap anak Yonatan. Walaupun anak Yonatan yang bernama Mefiboset itu adalah orang yang cacat, dan bukan hanya orang cacat, tetapi dia juga sudah diungsikan, sudah dipengasihkan karena ketakutan dalam kebiasaan bahwa kalau ada raja yang baru, jangan-jangan raja yang baru ini akan membunuh keturunan raja yang sebelumnya. Jadi Mefiboset yang sudah cacat diungsikan dan diasingkan lagi. Dan Daud dalam nats ini menyuruh pegawai-pegawainya untuk menjemput, memulangkan, mengembalikan Mefiboset yang cacat ini, agar jangan di pengungsian, agar jangan di pembuangan, agar jangan di pengasingan, tetapi dia harus kembali lagi ke Yerusalem. Dan bukan hanya itu lagi, kita lihat bahwa setelah dia berjumpa dengan Mefiboset, dia juga berbicara, dia juga berkomunikasi. Bahkan Raja Daud menyuruh dia agar tidak takut, dan bahkan Raja Daud berjanji akan memberikan harta dari neneknya Saul kepada dia. Dan itulah sebenarnya yang diingatkan oleh topik minggu kita saat ini, kepedulian terhadap disabilitas. Dulu memang bukan disabilitas namanya, tapi cacat disebutkan. Tetapi belakangan ini kita dinasihati jangan dipakai lagi istilah cacat, karena ketika kita memakai istilah cacat itu membuat label negatif terhadap seseorang. Jadi dipakai istilah disabilitas atau mungkin juga difabel, kemampuan yang berbeda-beda. Ternyata orang yang difabel atau penyandang disabilitas itu juga mereka punya kemampuan tersendiri, bahkan mungkin melebihi dari kemampuan kita.
Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap orang yang penyandang disabilitas. Saya yakin mereka juga tidak berharap dan tidak punya keinginan mereka lahir seperti itu. Tapi ada beberapa faktor yang membuat mereka seperti itu. Termasuk Mephiboset dalam nats ini. Dia pincang karena ketika dia berumur 5 tahun dia jatuh karena ketakutan bahwa ada peperangan. Dan kepincangan itu dalam nats ini tidak menghalangi Raja Daud agar mau berkomunikasi, agar mau peduli terhadap dia. Jadi nats ini mau menuntut kita, mengajar kita bagaimana kepedulian kita terhadap disabilitas. Yang pertama, kita mau berkomunikasi dengan mereka. Jangan mengira peduli terhadap disabilitas hanya pergi berkunjung ke sana, berikan bantuan, beri foto-foto. Tidak seperti itu kepedulian terhadap disabilitas. Kepedulian terhadap disabilitas adalah kita mau berkomunikasi dengan dia, kita mau mendengarkan dia berbicara. Dan demikian juga dalam nats ini mengingatkan kita bahwa kepedulian terhadap disabilitas adalah bahwa Raja Daud mau memberikan, mau mengembalikan kepunyaan atau hak milik dari Mephiboset itu sendiri. Jadi walaupun dia raja, walaupun dia sudah berkuasa, dia tidak mempergunakan kerajaan atau kekuasaannya itu untuk kepentingan dirinya, tetapi dia pakai kekuasaan kerajaan itu untuk mengembalikan hak-hak atau milik daripada orang lain, termasuk orang yang disabilitas. Jadi kepedulian terhadap disabilitas adalah bahwa kita bisa memberikan, mengembalikan hak-hak milik mereka. Jadi jangan mengira, wah saya belum sanggup peduli terhadap disabilitas. Dan secara khusus juga gereja kita memang masih sangat kita katakan sangat minim masih pelayanan kita terhadap disabilitas. Kursi kita juga tidak kita persiapkan, bahkan toilet kita juga belum kita persiapkan untuk disabilitas. Kita masih asik dengan diri kita, dengan pelayanan kita, belum sampai kepedulian terhadap disabilitas. Walaupun memang saya lihat tangga di sebelah kanan gereja kita ini sudah dipersiapkan, tapi hanya masih sebatas di situ. Tetapi melalui nats ini, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih yang dari Tuhan itu akan memampukan kita peduli terhadap disabilitas. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu, mengingatkan kami agar kami peduli terhadap disabilitas. Kami mau berkomunikasi, kami mau menerima mereka apa adanya. Kalau ada rumah tangga, kalau ada keluarga yang berkeluh kesah, yang berbeban berat, tidak bisa menerima disabilitas yang ada di tengah-tengah keluarga. Melalui nats ini mampukan kami, mampukan mereka bahwa orang-orang penyandang disabilitas juga mereka tidak menginginkan seperti itu. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu menguatkan kami bahwa gereja juga harus peduli terhadap disabilitas. Biarlah gereja HKBP Damai juga tidak hanya memikirkan dirinya, para pendeta juga, para pelayan dan juga para perhalado dan umat juga tidak hanya memikirkan dirinya, tapi mau peduli terhadap disabilitas, sebab Tuhan juga sangat menyayangi kami dan juga menyayangi mereka. Itulah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkan
terpanggil untuk melakukan diakonia kepada seluruh ciptaan tanpa melihat tempat, marga, bangsa, suku, agama, dan budaya. Marilah kita melakukan itu, sebab Allah telah lebih dulu menunjukkan kemurahan-Nya dan mengangkat kita dari berbagai kekurangan karena dosa. Melalui kemurahan-Nya kita telah diangkat kepada kehidupan yang kekal. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah bagiku roh-Mu yang kudus, supaya aku dikuatkan menjadi orang yang bermurah hati. Hiduplah setiap hari dengan berbuahkan roh di dalam kasih dan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pergilah, sebarkan dan kembangkanlah pelayanan gereja, supaya semakin bertambah-tambah orang yang diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Jadilah Kristen yang bermurah hati terhadap seluruh ciptaan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk bermurah hati. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu.